benda di depan ini merupakan tempat pemandiannya bayi. Dulu benda arkeologi ini berada di dalam tanah yang hanya kelihatan setengah meter. Nah, ini teman-teman, ini batu nisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Saat ini saya berada di daerah Mojokerto karena kita akan mengunjungi sebuah tempat yang dulunya itu sebuah candi, tapi entah kenapa sekarang sudah berubah menjadi tempat pemakaman umum yang terkenalnya itu makam dari bayi, teman-teman. Dan juga ada makam dari putra Raja Majapahit. Dan di sini saya bersama Kang Eko Bonggotan Pring karena beliau lebih paham tentang lokasi ini. Kang, ayo Kang. Siap. Oke, kita coba mendekat ya. Gimana itu Melihat, Kang? kondisi Kebenaran ini dari begitu. Yang saat ini sepertinya sudah lebih baik untuk penataan maupun tingkat kebersihannya. Kalau dulu itu di sini tuh lebih ini ya, banyak semak belukar. Ya, terkenal dengan makam bayi karena memang sebagian besar makam-makam di sini itu adalah makam balita di bawah umur, katakan gitulah. Nah, sebagai buktinya juga bahwa di sini merupakan candi, kita nanti akan banyak menemukan benda-benda arkeologi begitu di sini. Ini di depan ini Kang. Nah, suatu contohnya seperti ini ya. Ini adalah bagian dari material batu candi sebetulnya. Batu-batu balok, batu-batu candi dengan berbagai macam ukuran begitu. Yang mungkin ini juga terangkat dari dalam tanah ketika ada penggalian kubur. Seperti itu. Dan ini termasuk bukti yang kita lihat ya Kang. Iya, betul sekali. Ini termasuk bukti bahwasanya di sini itu merupakan candi dulunya. Betul. Dan ini berada di tengah-tengah dari pematang sawah warga gitu. Terus ini Kang, yang dicungkup ini apa? Nah, ini adalah merupakan makam. Boleh kita buka ya? Dan iya, boleh. Oke, kita buka saja. Biar teman-teman juga bisa melihat. Nah, seperti ini ya. Ini adalah makam begitu. Di situ tertulis Raden Panji Trowulan dan Raden Pandu Trowulan. Dalam cerita rakyat di sini atau warga di sini, Raden Panji dan Raden Pandu itu merupakan anak raja dari Raja Majapahit terakhir begitu. Mungkin di masa Grindawardana ya, atau Rana Wijaya. Dan beliau ini merupakan anak dari Selir begitu, yang meninggal di sini. Nah, untuk sumber primernya kami tidak mendapati karena ini merupakan hanya cerita ataupun bersumber dari tutur warga secara turun-temurun bahwasanya Raden Panji dan Raden Pandu itu meninggalnya di sini begitu. Dan merupakan keturunan raja itu ya. Anak raja. Anak raja dari istri Selir begitu. Oke. Seperti itu. Jadi di depan ini adalah Raden Panji dan Raden Pandu. Nah, dan ini meninggalnya di usia masih anak-anak. Nah, bisa dilihat ukurannya. Ukurannya hanya di kisaran 1 meter kan. Nah, bisa dilihat hanya 1 meter. Itu menandakan bahwasanya beliau yang meninggal wafat di umur masih anak-anak. Balita lah Kang ya. Ya, bisa jadi anak-anak itu kan 11 tahun ke bawah ya, sampai ke 5 tahun. Kalau balita 5 tahun ke bawah. Ya, intinya 10 tahun ke bawah begitu. Terbilang anak-anak. Terbilang anak-anak begitu. Oke, kita tutup lagi ya. Oke. Kita kembalikan lagi teman-teman. Oke, siap. Nah, kita menuju ke area yang lebih dalam. Di sini ya, coba dilihat, perhatikan semua dari makam-makam di sini merupakan makam dari anak-anak begitu. Artinya secara lapisan budaya ataupun bertambahnya zaman, tempat ini masih dimanfaatkan sebagai pemakaman dari khusus anak-anak. Khusus anak-anak. Nah, ini kan untuk ukurannya ada yang 0,5 meter, ada yang 1 meter begitu ya. Begitu.
sampai ke sini. Jadi dikhususkan begitu. Semuanya makam anak-anak. Nah, terus apa hubungannya dengan suatu peradaban kerajaan? Ini yang menjadi bukti. Salah satu contohnya adanya batu bata. batu bata begitu, dan material ataupun ornamen dari candi. Nah, ini teman-teman. Dulu benda arkeologi ini berada di dalam tanah yang hanya kelihatan setengah meter dari dalam tanah. Benda arkeologi ini Ditemukan waktu penggalian gitu kan? Bukan ditemukan waktu penggalian, tapi memang sudah kelihatan, tapi hanya di sebagian saja gitu. Habis itu terus diangkat sama warga, terus diberi lapik seperti ini ya, supaya tidak hilang. Iya. Diberi alas seperti ini supaya tidak hilang. Dan ini biasanya untuk ornamen ataupun relief dengan pola seperti ini berada di depan candi. Dan melihat dari kondisi bentuk yang besar, ya bisa jadi ya candinya juga besar di zaman itu. Serta adanya ini lingga ya. Ini merupakan yoni tak Kang? Bukan. Ini merupakan lingga yang biasa menancap di yoni. Jadi apakah yoninya itu masih tertimbun ataupun masih di dalam tanah, kita tidak tahu. Tapi di sini kita masih melihat lingganya begitu. Jadi memang di sini dulunya merupakan tempat candi atau tempat suci sebagai pemujaan atau mungkin tempat pendarmaan begitu ya, seperti itu. Terus itu kan yang kelihatan, dan ini juga termasuk sebetulnya ya, ini juga termasuk benda arkeologi ataupun ornamen dari suatu candi yang masih sebagian yang kelihatan ya, kelihatan begitu, dan bisa jadi ini masih dalam ya untuk menancapnya ya. Jadi kalaupun memang ini digali begitu, diangkat ya, hampir serupa lah mungkin bentuknya dengan yang ada di depan ini, yang sudah terangkat ini begitu. Batu bata yang dibuat batu nisan ini ya, ini ada batu bata yang dibuat batu nisan. Kalau di sini kita dapati kan memang ada dua ya, dalam satu candi itu ornamen yang berada di depan. Nah, kalau kita lihat secara utuh mungkin ya ini bentuknya. Ini memang kan berada di depan dari sebuah candi begitu, ornamen seperti ini. Dan ini awalnya ya juga tertimbun, kelihatan setengahnya saja ataupun ujungnya saja, terus diangkat, digali, terus diberi lapis seperti ini. Saya masih ini ya, masih tahu kondisi di waktu benda di depan ini masih kondisi tertimbun, sekisaran 4-5 tahun yang lalu. Ini bagian depannya sudah aus kan ya? Ini sudah cuil, entah terbentur benda keras atau memang ada unsur kesengajaan, kita tidak tahu ya. Untuk bahannya sendiri kan dari apa ini? Batu andesit ini. Batu andesit. Dan batu andesit itu sendiri terkenal keras gitu kan? Terkenal keras, tingkat kekerasannya memang lumayan cukup tinggi begitu. Antara ini ya 5-6 untuk tingkat kekerasannya. Dan seperti ini kondisinya, terus di bagian sisi sini sudah tidak kelihatan, padahal harusnya sisi yang sebelah sini itu harus sama, ada ukiran, ada ukiran yang sama persis dengan yang di sini. Nah, ini apa ini Kang? Suatu ornamen candi begitu yang berada di bagian depan. Kalau kita lihat di candi-candi seperti di candi di Singosari, candi di daerah Jawa Tengah itu ornamen seperti ini sudah ini umum begitu, kita lihat berada di depan dari candi begitu. Biasanya di samping dari ini makara ya, dan memang awalnya tertimbun begitu. Peradaban ataupun ini ya, untuk seberapa lama sih peradaban di sini? Sebagai bukti mungkin kita bisa ambil perbandingan dengan pohon asam ini ya. Pohon asam yang terkenal dengan pertumbuhannya yang lambat,
dengan diameter sebesar ini sudah menjadi saksi bisu bahwasanya pohon ini berumur ratusan tahun begitu, dan sampai saat ini masih berdiri tegak kokoh sebagai perbandingan zamannya ya, bahwa di sini ini adalah peradaban yang tua sebetulnya. Nah, di depan ini ya, kalau kita ambil bahwasanya di sini ini merupakan tempat pemakaman dari balita ataupun anak-anak. Nah, benda yang di depan ini mungkin ya, ini hanya dugaan saya saja, mungkin bejana ini ya, ini namanya bejana. Apakah mungkin benda di depan ini merupakan tempat pemandiannya bayi atau anak-anak? Kalau melihat dari sisi ukurannya, ya pantas ya Kang, pantas sekali layak gitu, lah. layak begitu, ukuran yang seukuran panjang dari ini ya, Iya, tubuh tubuh bayi. Ya seperti ini bejana ini mungkin tempat pemandiannya begitu ya, dan banyak sekali semacam ini. Nah, ini pipisannya ya, di sini bisa dilihat berada di bawah dari pohon asam Jawa ini. Ini Kang, seperti ada motif apa ini Kang? Yang ini semacam ada goresan ya. Iya, Semacam ada bentuk goresan begitu, atau mungkin ini tempat ini asah dulu untuk mengasah benda-benda ataupun pusaka maupun alat mereka begitu, diasah ke batu begitu. bisa Kita juga tidak tahu, tapi di sini ada terbentuk pola-pola tertentu serta beberapa umpak kecil di sini, yang artinya bisa jadi di sini dulu terdapat suatu bangunan yang mempunyai tiang begitu ya. Iya, Semacam mungkin tempat balai atau tempat gazebo, tempat untuk istirahat mereka begitu. iya. Benda ini menjadi Saksi bisu bisu serta menjadi jawaban apa saja sih yang ada di sini dulu begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan besar kalau kita coba memutar ya, yang menjadi pertanyaan besar dengan adanya makam-makam bayi ya, mayoritas makam bayi di sini. Yang kedua, kalau kita tarik lebih jauh lagi ke belakang, ternyata memang di sini dulu bisa jadi ada sebuah candi, karena benda arkeologisnya sudah kita dapati begitu ya, semacam ornamen candi serta beberapa material candi. Nah, pertanyaannya, kenapa di tengah-tengah dari area pemakaman bayi ataupun anak-anak ini yang tidak begitu luas, tiba-tiba begitu ya, di tengah-tengahnya terdapat makam-makam orang dewasa? Ini menjadi pertanyaan besar. Iya. Jadi saya ingin mengajak netizen maupun pemirsa juga berargumen begitu ya, dengan adanya makam anak-anak yang mayoritas begitu di sini dan areanya tidak begitu luas. Kalau ditarik ke belakang lebih jauh lagi zamannya, ternyata kita dapati ornamen dari sebuah candi. Artinya di sini tempat candi dulu. Tetapi kenapa, pertanyaannya, di tengah-tengah ini kok tiba-tiba ada makam orang dewasa? Agak melenceng ya. Ya, kan Agak melenceng agak nyeleneh gitu ya. Dan nama-nama dari makam orang dewasa ini saya rasa tidak berkaitan dengan zaman yang ada di sini. Oke. Nah, kita masuk, kita coba lihat ya. Di sini terdapat 6 makam begitu ya, terdapat 6 makam yang sudah dibikin sedemikian rupa ya penataannya. Setiap batu nisannya dibungkus dengan kain mori, kain putih Ya. serta nama-nama dari katakan ahli kuburnya. Iya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya begitu ya. Coba kita ke sini, kita masuk. Kita ambil dari sisi barat saja dulu ya.
Raden Sukmawijaya Mataram. Yuk kita mendekat dulu. Sampai di sini. Raden Sukmawijaya Mataram. Oke, yang kedua. Yang kedua, Mbah Khalidin Mbah Salim Wiro Hadi Kusumo Mataram. Ini Mojokerto loh, bukan Mataram loh. Iya Kang ya. Ya kan, bukan di daerah Demak Jawa Tengah situ. Sana maksud saya, bukan di daerah Demak Jawa Tengah sana. Ini di Mojokerto di Jawa Timur. Mbah Khalidin Mbah Salim Wiro Hadi Kusumo Mataram. Oke, bentar ya. Yang ketiga. Yuk. Kita lihat Mbah Sabto Aji Demak Jateng. Oke ya, supaya pemirsa di rumah nyimak begitu ya, apa yang Kita perlihatkan di sini. Eyang Aryo Winoto Mataram. Oke ya. Oke. Nah, terus ini dikhususkan mungkin ya, istilahnya kalau suatu tokoh ini mungkin yang paling sesepuh karena tempatnya diberi pembatas, ya kan? Iya, Diberi disekat pembatas ya. Seolah-olah ini yang paling sepuh mungkin. Nah gitu ya. Kalau kita coba keluar, nah seolah-olah ini pengikutnya ataupun keturunannya begitu ya. Di sini Kalau bahasa Jawa Timuran, hadamnya kan? Hadamnya begitu. Nah, Mbah Putri Titik Sariningsih Demak Bintoro Mataram. Mataram juga. Terus di sini Mbah Putri Mulatsih Nyai Wono Wana Dansari. Ya, Demak Bintoro Mataram. Ada apa gitu loh? Ngapain maksud saya itu? Kenapa kok ini Jawa Timur gitu ya? Kok tidak ada salah satu tokoh satupun dari Jawa Timur yang dimakamkan di sini gitu loh? Ini yang jadi pertanyaannya. Oke, itu ya kan? Betul. Satu itu yang menjadi pertanyaan saya. Kok semuanya dari Mataram? Padahal ini daerah kekuasaan Majapahit. Kekuasaan Majapahit kalau di masa Kerajaan Majapahit. Kalau bisa dibilang pusat ya. Pusatnya karena ini Mojokerto begitu ya. Yang kedua, kalaupun dari masa VOC katakan, masa gak ada tokoh di sini yang dikuburkan atau dimakamkan di sini, kok semuanya pada dari Mataram? Oke, itu yang menjadi pertanyaan pertama. Yang kedua, batu nisan ini ternyata bukan batu nisan pada umumnya, melainkan batu-batu candi yang berukir, yang raya dengan ukiran yang dibuat sebagai batu nisan dari makam-makam ini. Coba kita perlihatkan kan ya. Oke, kita lihat. Ayo kita buka satu saja. Sini ya. Gak apa-apa. Tarik ya. Nah, itu ada ini enggak? Ada tali. Nah, ada tali. Sebentar ya, nanti kita kembalikan ya. Ini sebagai bukti saja, saudaraku. Bismillah. Kita sebagai generasi ya, yang nantinya kalaupun toh ada cerita yang benar, cerita ini akan didengarkan oleh anak turun kita. Dan kalaupun ada bukti yang benar, bukti ini akan dilihat oleh anak turun kita nanti. Dan kalaupun ada cerita yang salah, maka kesalahan ini akan diturunkan kepada anak kita nanti. Memang. Dan kalaupun ada bukti yang salah, cerita yang salah, bukti yang salah akan dilihat dan didengar oleh anak keturunan kita nanti. Coba dilihat. Coba ini aqua ini. Sebentar Kang ya. Sebentar Kang. Yang lebih kelihatan dari ini ya Kang. Ini coba ini dulu, diambil dulu. Sebentar ya. Ini adalah batu candi ataupun ornamen yang biasa menempel di bangunan candi. Bisa dilihat
ya kan? Untuk reliefnya katakan berbentuk huruf S begitu ya. Oke. Oke Kang. Ya. Minta bukti lagi? Cukup Kang, ini sudah mewakili. Kalau ini juga minta bukti lagi, kita coba buka yang ini ya. buka yang ini. Oke, siap. Ya. Oke. Siapa yang membuat dari makam-makam di sini ya? Kenapa mereka yang membuat makam di sini tanpa dengan sumber primer ataupun sumber utama begitu ya? Membuat makam dengan nama-nama yang seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini batu nisannya. Ya kan, saya tidak bicara yang tanpa bukti begitu teman-teman. Tapi bisa dilihat bahwasanya batu nisan ini adalah sebetulnya merupakan ornamen candi, ya, bagian dari candi, dari sebuah relief candi yang kemungkinan merupakan benda yang ada di sini. Artinya berkaitan dengan yang tadi, yang di luar tadi, yang memang disengaja ya dibuat sebagai batu nisan dari makam-makam ini. Ini sudah nyata ini Kang. Ya, mohon maaf ya kalau keliru, saya mohon maaf. Ini sudah nyata apa ya? Sudah melengsarkan sejarah yang sebenarnya yang ada di sini. Iya. Coba deh teman-teman di luar sana, kita berpikir, kita analisa secara jernih ya. Dari awal saya buka video ini, bagaimana tentang kondisinya, adanya makam-makamnya, ornamennya, beserta bukti-bukti arkeologis yang lain, dan sudah di tengah-tengahnya tiba-tiba ada 6 makam yang semuanya dari Mataram dengan nama-nama yang punya unsur suatu tokoh yang besar seperti Sukmo Wijoyo, Mbah Salim Wiro Hadikusumo, Mbah Sabto Aji, Hyang Aryo Winoto. Ya kan, nama-nama ini kan identik seolah-olah seperti apa ya, nama-nama tokoh besar gitu ya. Iya. Atau nama-nama orang sakti lah kayak gitu. Nah, kita sebagai generasi wajib dong, wajib tahu dong, wajib gitu tahu, wajib mempertanyakan, wajib mempertanyakan gitu loh. Dan saya sudah beberapa kali datang ke sini, setiap datang ke sini tidak pernah ada orang di sini. Terus gini, satu pun. Ya. Terus gini, termasuk juru kuncinya siapa tidak pernah ada. Yang menjadi pertanyaan gini, pihak perangkat desa atau pihak budaya atau pelestari, pegiat katakanlah. Iya, pegiat sejarah, apakah tidak mengambil tindakan atau mengurus? Nah, ini ya. Sebetulnya sudah saya konsultasikan ataupun saya musyawarahkan kepada teman-teman ya, teman-teman yang apa istilahnya itu tertarik maupun melihat kondisi-kondisi yang melenceng lah katakan ya. Katanya mau dikaji dulu, kita kaji dulu, kita lihat asal usulnya begitu. Kalaupun memang benar ada asal usul dari beberapa nama-nama di sini yang ketika ditanya kepada para sesepuh sini terus mengetahui memang iya, tidak masalah, ya kan, tidak masalah. Tetapi kalau makam ataupun nama-nama ini ternyata buatan dari salah satu orang tertentu saja, katakan oknum gitu ya, nah ini harus kita pertanyakan, harus ada tindakan gitu loh. Karena teman-teman ya, ini sudah mewah, ini sudah mewah loh, mewah kan. Atapnya dari Galvalum, terus di sini ada coran juga ya, beton semua gitu, dan berkeramik begitu ya, lantainya keramik.
ya kan? Ada ini juga 2 jam dinding beserta instalasi listriknya sudah tertata dengan baik, ya tidak masalah. Kita itu kalaupun toh ini benar, ya tidak masalah. Betul. Karena benar dan salahnya juga tetap didengar dan dilihat oleh generasi anak turun kita nanti gitu loh. Iya. Kalau ini benar, berarti kebenaran itu akan diturunkan terhadap generasi dan anak turun kita nanti. Tetapi kalau ini salah, Berkelanjutan. berarti kan kesalahan ini juga diturunkan terhadap generasi dan penerus serta anak turun kita nanti gitu. Iya. Makanya kita sebagai katakan generasi ini ya harus cerdas, ya harus logika, harus benar-benar ini gitu loh. Oke, mungkin cukup ya. Nanti kita benahin, kita tutup dan kita kembalikan kepada semula begitu ya. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.